Ya, sama-sama. Bella. Lo ngapain ikutin gue sampai sini? Untung aja gue ikutin si Giska pas abis nganterin Tasya. Itu gak penting. Yang penting gue mau nanya sama lo. Tolong lo jelasin, apa maksud lo ngasih tahu isi chat gue ke Rifki? Ya kan, udah ngaku aja lo. Ngaku nggak? Ngaku apa sih, orang nggak ada juga yang mau kayak gitu. Hoax banget tau nggak lo? Hoax dari mana? Hah? Gini ya, gue kasih tahu sama lo. Gue tahu kalau lo suka sama Rifki, tapi sorry banget nih, sayang banget kesempatan lo itu nggak ada. Karena kita, geng kabel itu nggak bakalan setuju Rifki jadian sama cewek kayak lo. Kita itu semuanya sukanya sama Karin, yang jauh lebih baik, manis, imut, cantik, lemah lembut. Nggak kayak lo, cewek barbar. Sekarang gue tanya sama lo, Ate. Kalau lo emang gak ada hubungan apa-apa sama yang ngirim chat tentang orang yang mau ngehancurin kabel band, harusnya lo bisa jawab dong. Lo bisa jelasin baik-baik ke geng lo. Tanpa marah-marah kayak gini, ngikutin gue, ngelabrak gue sampai sini. Kenapa kok sepanik ini sih? Dev. Kunci. Ya udah Ki. Aduh, Rifki ngomong kayak apa Ki, minta maaf Ki langsung. Yuk, bujukin gitu loh, langsung. Wah, apa gitu ngomong pakai kata-kata lo. Nyalain gua mulu sih. Ya kan masalah Ki, kalau lu nyakitin Bella, berarti lu nyakitin Nadif juga. Kan mereka satu paket sama kayak kita berdua. Iya, oke. Udah. Mamae Nadif, Mamae, main yuk, keluar yuk, makan yuk, makan, yuk, Mamae, ayolah, jangan ngunci kamar di dalam terus gitu, lama-kelamaan nanti jamuran lo, nanti lumutan. Yuk, keluar yuk, kita obrolin masalah kita secara jantan, secara baik-baik yuk. Mamae, Sobi kesayangan gue, Menteri Pertahanan geng kabel, keluar dulu dong, yuk. Gue tahu lu pasti denger kan di dalam, ayo dong. Nadif. Jangan macam-macam, Dev. Waduh, nak, karena ini ada apa tak ya? Ini kita mau minta tolong sama Pak Tarno. Ini kan dikunci. Saya mau minta kunci duplikat kamarnya Nadif, boleh? Lo tidak bisa. Kunci duplikat tidak bisa sembarangan dikasihin. Iya, kita semua juga tahu, Pak. Tapi sekarang itu lagi urgent, Pak. Iya, Pak. Ayo dong, Pak. Ada bercanda-bercandanya kita, Pak. Iya, Pak. Ini Nadif lagi di dalam. Lagi ngunciin diri. Kita khawatir banget dia kenapa-napa, Pak. Nggak mau kasih? Tidak bisa. Pak Tarno, ini kita udah ketok-ketok, udah teriak-teriak. Dia nggak bangun-bangun. Pak Tarno, jangan-jangan Mamae Nadif di dalam udah. Pak Tarno nggak mau kan kosan ini viral. Nanti ditemukan seorang mahasiswa di kos Wisma Jaya. Sabar. Kalian tunggu di sini yang tenang. Saya mau ambil kunci dulu. Coba. Kenapa? Lo lagi mikirin alasan apa gitu? Iya, muter-muter ya itu otaknya. Jawab dong, jangan diem aja dari tadi. Giska, lo denger gak sih gue ngomong? Jawab. Gimana gue mau jawab? Orang lo aja ngomong mulu, nggak ada berhentinya. Ya kan gue pengen tahu, makanya lo cepetan
jawab gue. Gue tahu nih, sebenarnya lo pengen ngancurin hubungan gue sama geng kabel kan? Lo nggak suka sama gue, tapi lo udah suka sama Rifki. Jadi lo mau gantiin posisi gue di geng kabel gitu kan? Ya kan? Udah ngaku aja lo. Ngaku nggak? Ngaku apa sih, orang nggak ada juga yang mau kayak gitu. Hoax banget tau gak lo? Hoax dari mana? Hah? Gini ya, gue kasih tahu sama lo. Gue tahu kalau lo suka sama Rifki, tapi sorry banget nih, sayang banget kesempatan lo itu nggak ada. Karena kita geng kabel itu nggak bakalan setuju Rifki jadian sama cewek kayak lo. Kita itu semuanya sukanya sama Karin, yang jauh lebih baik, manis, imut, cantik, lemah lembut, nggak kayak lo cewek barbar. Sekarang gue tanya sama lo, Ate. Kalau lo emang gak ada hubungan apa-apa sama yang ngirim chat tentang orang yang mau ngehancurin kabel band, harusnya lo bisa jawab dong. Lo bisa jelasin baik-baik ke geng lo, tanpa marah-marah kayak gini, ngikutin gue, ngelabrak gue sampai sini. Kenapa kok sepanik ini sih? Kok jadi lo yang gak bisa jawab sekarang? Kalau yang diem, bener ya? Lo ada hubungannya sama mereka? Ayo deh, gak apa-apa ngaku aja. Kalau menurut gue, kalau orang yang gak ada hubungan apa-apa sama kejadian yang menghancurkan grup orang lain, harusnya gak sepanik ini. Biasa aja, bisa jelasin baik-baik sama orang-orang lain, sama temen-temennya kalau emang mereka sahabat lo loh. Bahkan kalau Rifki nanya sama lo, curiga sama lo, harusnya dengan gampang lo jelasin ke dia. Aduh udah deh, lo gak usah sok tahu, gak usah sotoy, lo gak tahu apa-apa. Lo juga gak usah sotoy soal perasaan gue. Mau gue suka sama Rifki, mau gue gak suka sama dia, suka sama orang lain, ataupun apapun itu berhubungan sama Rifki, lo gak perlu bahas-bahas itu. Gak usah sok tahu deh. Dan sekali lagi ya, jangan pernah bahas-bahas itu kayak tadi lagi. Bapak buruan, Pak. Aduh. Duh, ini susah sekali ini. Bisa nggak, Pak? Sabar. Mama. Klep. Mana Ya ampun! Kamu orang semua ngapain ada di beta punya kamar ribut-ribut begini toh? Hah? Terus tadi siapa lagi yang nampok-nampok beta di sini? Hah? Duh. Pak Tarno ada apa sih? Aduh, sampai harus silih sekali tak ya. Sampean ya berani-beraninya ya ngejain saya. Siapa yang ngerjain Pak Tarno? Siapa yang ngerjain Pak Tarno? Apaan sih? Pak Tarno! Ini beta punya tempat tidur. Ngapain Pak Tarno naik-naik beta punya tempat tidur pakai sepatu begini? Kotor kan beta punya tempat tidur? Ya ampun, beta yang lagi tidur enak-enak, kamu orang datang bikin beta syok. Sekarang beta dituduh, beta ngerjain Pak Tarno. Ini nggak masuk akal ini. Aduh, saya Latif, saya nggak sengaja, saya kebawa emosi. Kalau gitu kalian lanjutkan berbincang-bincang, tapi jangan bikin ribut ya. Siap, Pak Tarno. Siap, Pak Tarno. Saya bawa. Oke, Pak. Saya mau lanjut patroli. Oke, Pak Tarno. Ya, Pak. Makasih, Pak Tarno. Mari, tanya. Ini terus ngapain kamu orang semua ada di sini? Hah? Kamu orang ini mau sengaja ngerjain beta? Kamu orang belum puas kah? Bikin beta sakit hati? Mama, lu baper banget sih.
Lu tenang aja, kita itu bukan mau ngerjain lu. Kita tuh panik, khawatir sama lo. Makanya kita minta bantuan sama Pak Tarno untuk ngebuka pintu kamar lo. Abis lu kita panggil-panggil nggak ada yang nyaut dari dalam. Sudah. Beta tahu. Beta nggak mau ngobrol sama kamu orang. Jadi lebih baik sekarang kamu orang keluar. Kita nggak mau keluar di apa-apaan sih lu. Kita harus nyelesain masalah kita dulu. Ya, kalau sendiri ambil. Apa-apaan apa? Bilang apa? Menyelesaikan masalah apa? Beta nggak mau lihat kamu orang. Sekarang kamu orang keluar. Nggak mau. Nggak mau. Oh, kita di sini. Oh, kamu orang nggak mau keluar? Oke. Beta sini. Enggak, Gue masih nggak tenang deh sama resensinya Aldino tadi. Apa ya? Kan gue bisa bandingin sama punya Davin yang gak punya kepikiran. Oh, Tasya, lo cari sampai tua juga gak bakal ketemu lah. Orang jelas-jelas lo udah kasih ke UKM kampus. Terus gimana dong? Gue ntar pinjem aja ya punya CMA ataupun Saga, kan tadi dia beli. Gue kira kalian bakal bikin kabel band gagal perform. Ternyata mereka malah kasih penampilan bagus kayak gitu. Maman mana? Ya, malu kali dia kalau ketemu lu. Secara kan rencananya gagal. No, dia nungguin kita di warkop. Maksudnya? Kita tuh udah bikin rencana yang bagus buat lu, tau gak? Rapih, apik. Cuman emang kabel bandnya aja yang berhasil sampai ke kafe. Ya, kalau gini caranya sih mereka bakal lolos dan jadi home band lagi. Terus kalau ulah kemarin kalian sebelumnya bikin band Putih Curigain gimana? Lo tenang aja, kita bakal mainin cantik kok. Nah, dengerin tuh si Arizra ya. Kita akan susun rencana lain seandainya geng kabel ini emang berhasil lolos lagi. Tapi yang penting, gue mau kita semua selalu kompak, ya, untuk ngehancurin kabel band. Nih, gue kasih tahu sama lo. Maman juga bilang dia tuh nggak rela band sepupunya itu disalib sama kabel band yang so famous itu. Nggak rela lo dia. Pokoknya, gue akan susun rencana yang lebih oke. Jadi lo, tinggal ngikutin rencananya aja. Make sure semuanya aman. Dan gue yakin pasti bakal sukses. Oke. Ya, gue sih cuma berharap lah ya nggak sih, Di? Semoga nggak ada yang berkhianat ya. Jangan dong. Jangan. Betul. Iya. Masuk berkhianat. Lo nyindir gue. Gue cuma menyampaikan harapan gue aja. Semoga gak ada yang berkhianat di sini. Gue juga tahu. Dan gue juga bagian dari geng ini kan. Gue selalu nentang lo. Bukan berarti gue berniat berkhianat. Tapi gue gak suka dengan cara lo yang kriminal itu. Udah, Radit, udah. Berantem mulu. Kita tuh harus solid biar rencana kita tuh berhasil. Dan biar kabel band itu sadar kalau kita jauh lebih perfect daripada mereka. Ini berantem mulu. Pusing gue. Sejauh ini lo masih aman. Tapi kalau sampai kita berurusan dan ketangkep sama polisi, lo mau tanggung jawab? Udah kali lu berdua ngapain sih bersih tegang kayak gitu? Bener lah kata Ardi, kita itu harus solid. Karena kalau solid, main kita itu udah pasti cantik, rapi, aman. Udah, solid. Boleh. Oke Mamae. Lu mau keluar kan? Dari kabel band
silakan. Keputusan lu juga udah bulat, gue lihat-lihat. Dan lu tenang aja, gue nggak akan memaksa lu kok. Karena gue bukan orang yang memaksa.